Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan akan berbagi pembahasan soal pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Untuk teman-teman yang apa pada materi sekolah atau kuliah belajar ini bisa belajar di sini ya teman-teman ya. Di video ini akan terbahas dua soal, soal nomor 5 dan soal nomor 6. Kita bahas dulu soal nomor 5. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nomor 5 ini terbagi menjadi dua persamaan, ya kan? Jadi nomor 5 ini kita pecah dulu teman-teman ya. Nah, nomor 5 itu terbagi menjadi dua persamaan. Jadi nanti untuk persamaan yang pertama kita labeli persamaan A ya. Nanti diiriskan semuanya. Persamaan A itu min 4 kurang dari itu, atau kita balik aja lebih enak ya teman-teman. Jadi kita punya X kuadrat ditambah dengan X dikurangi 10, ini hasilnya pasti lebih dari min 4 ya nggak teman-teman. Oke, terus kita rapikan teman-teman ya. Kita rapikan, kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadinya nanti X kuadrat ditambah dengan X di min 1 ditambah 4 ya kan. Min 1 ditambah 4 ini lebih dari 0, sehingga nanti X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 3 ini lebih dari 0. Nah, ini kita memperoleh satu persamaan ya teman-teman ya, satu persamaan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kira-kira ini bisa nggak difaktorkan. Nah, ternyata tidak bisa difaktorkan. Kita stuck sampai di sini kan. Jangan khawatir teman-teman, kita punya senjata harga definite positif atau definite negatif dia. Yang jelas ini definite positif teman-teman ya. Apa sih definite positif itu? Definite positif itu dimasukkan X berapapun itu nilainya dia selalu positif. Syaratnya apa? Syaratnya ada dua. A-nya lebih dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0. Sekarang kita cek teman-teman. Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Kita cek. Jadi nanti di sini D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Sudah jelas ini pasti negatif teman-teman ya. 1 dikurangi 4 kali 1 kali 3 ya kan. Berarti 1 dikurangi 12. Nah, hasilnya kan min 11. Ini negatif. Sehingga ini nilainya selalu positif, dimasukkan X berapapun ya kan. Dimasukkan X berapapun itu nilainya selalu positif. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita beralih ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini apa yang tengah ya kan, kita pecah bahwa X kuadrat. Nah, ini persamaan yang A. Kita beralih ke persamaan yang B. Nah, persamaan yang B di situ kan X kuadrat ditambah dengan X ya kan, dikurangi 10, ini kurang dari sama dengan 2 dikurangi dengan 3X. Kemudian kita rapikan seperti biasa, kita rapikan, kita bawa ke ruas kiri. Jadinya nanti X kuadrat plus X plus 3X. Nah, berarti plus 4X. Dikurangi 10 dikurangi 2 berarti dikurangi 12. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau ini aman teman-teman ya. Ini bisa difaktorkan ya kan. Ini kita bisa faktorkan aja Z, sehingga nanti X plus 6 dikali dengan X dikurangi 2. Ini hasilnya itu kurang dari sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sehingga nanti apa, kita tinggal membuat garis bilangannya. Kalau tadi kan nggak ngaruh teman-teman ya, dimasukkan X berapapun itu nilainya selalu positif. Jadi nggak usah abaikan saja, nggak masalah teman-teman ya. Jadi intinya kita tinggal mengabaikan saja. Oke. Jadi di sini langsung aja kita buat garis bilangannya teman-teman ya. Seperti biasa kita buat garis bilangannya. Kemudian tentukan apa nilai terendah dan nilai tertingginya teman-teman ya. Kita buat garis bilangan. Kita tentukan nilai terendah sama nilai tertingginya. Nah, di situ kurang dari sama dengan berarti ikut ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi ini di sini yang kiri ini negatif 6. Kemudian yang kanan ini 2. Nah, nanti yang ditentukan tandanya itu selalu yang paling kanan dulu. Ini triknya teman-teman ya. Kanan dulu, tentukan dulu. Nah,
Yang kanan ini berdasarkan tandanya X teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan tandanya X. Perhatikan ini pangkatnya ganjil semua jadi aman. Tandanya pasti selang-seling nanti ya. Ini tandanya X positif dikalikan positif. Hasilnya nanti di paling kanan itu pasti positif gitu loh teman-teman ya. Nah nanti pangkatnya ganjil semua atau pangkat satu berarti ini selalu selang-seling plus min plus. Yang diminta apa? Kurang dari sama dengan 0 berarti yang min. Berarti daerahnya di sini teman-teman ya. Oke, dari daerahnya itu di min 6 sampai 2. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kalau dia kurang dari sama dengan 0, daerahnya itu yang min 6 sampai 2. Nah, karena yang tadi ya kan yang tadi ini dimasukkan X berapapun itu hasilnya itu apa selalu positif ya kan? Di sini kan lebih dari 0 teman-teman. Jadi dimasukkan selalu S berapapun dia selalu menghasilkan suatu pernyataan yang benar ya kan seperti itu. Jadi selalu menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi artinya kita tinggal menghasilkan cuma ini doang. Jadi X-nya itu berada di antara min 6 sampai 2. Min 6 sampai 2. Jadi nanti apa kita tinggal himpunan penyelesaiannya ya kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah min 6 sampai 2. Di X kurang min 6 kurang dari sama dengan X. Seperti ini teman-teman ya. Min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. X elemen bilangan real. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi intinya kita tinggal mengecek aja sih teman-teman ya garis bilangannya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah ini hati-hati teman-teman, di situ ada pangkat genap dan ganjil ya teman-teman ya. Kita tulis dulu soalnya di sini ya nomor 6. Oke, ini ada suatu jebakannya ya teman-teman ya. Nomor 6 itu kita buat X plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat dikali dengan X min 1 dibagi dengan X min 3 dikali dengan X plus 1 dipangkatkan 3. X plus 1 pangkat 3 ini lebih dari 0. Lah, di sini teman-teman karena di sini tidak ada sama dengannya ya lebih dari 0 jadi relatif aman. Kalau di situ ada sama dengannya, teman-teman harus waspada ya kan. Kalau ada sama dengannya itu kan kita pakai konsep penyebut itu nggak mungkin 0. Jadi nggak ikut saat dia pembuat nolnya di bawah itu dia nggak ikut. Nah karena dia di sini lebih dari 0, otomatis nggak ada sama dengannya, jadi abaikan syarat nggak masalah teman-teman ya. Oke, abaikan syarat nggak masalah. Kita cari pembuat nolnya dulu teman-teman ya. Ini X sama dengan berapa teman-teman? 3. X sama dengan negatif 1. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 2. Hati-hati di sini pangkatnya teman-teman ya, perlu diwaspadai ya. Pangkatnya ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 1, pangkat 1. Yang nggak aman pangkat 2, tandanya sama. Nah, sekarang langsung aja kita gas membuat garis bilangannya ya teman-teman ya. Oke, kita gas membuat garis bilangannya. Gas saja seperti ini. Nah, kita tentukan apa pembuat nol terkecil. Pembuat nol terkecil berapa? Ya, negatif 2. Ya kan, negatif 2 ini yang terkecil. Nah, negatif 2 berarti kita tulis di sini negatif 2. Nggak ikut ya teman-teman ya, karena nggak ada sama dengannya. Kemudian diikuti negatif 1. Kemudian diikuti 1 dan terakhir adalah 3. Lah, seperti biasa yang Kak Purkon kerjakan di nomor 5 tadi. Triknya gimana Kak? Supaya cepet ya kan, nggak substitusi manual ya boleh substitusi manual tapi lama teman-teman ya. Jadi teman-teman tentukan tanda yang paling kanan dulu ya kan. Kanan dulu. Tanda yang paling kanan ditentukan dulu. Loh, tandanya ini berdasarkan apa Kak? Berdasarkan tandanya X. Ya kan, kebetulan di sini X-nya itu positif semua ya kan, plus X ya kan, X plus 2 kan berarti positif dikali dengan positif dibagi positif dikali positif. Oke, hasilnya positif. Berarti tanda yang paling kanan gimana Kak? Tanda yang paling kanan adalah positif. Seperti itu. Ini triknya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak suka pakai trik manual ya silakan. Cuma agak lama. Berarti di sini untuk yang paling kanan ini tandanya pasti positif. Bisa dijamin teman-teman. Bisa dibuktikan dengan akal sehat. Nah, seperti itu.
Kemudian 3 di situ pangkatnya ganjil atau genap nih 3. Oh, ternyata ganjil, berarti pasti selang-seling. Oke. Kemudian 1, pembuat A1 pangkat 1 juga selang-seling lagi teman-teman ya, plus. Kemudian di situ min 1 juga pangkat ganjil, jadi aman selang-seling. Lah yang nggak aman ini Kak, yang nggak aman adalah yang negatif 2, pangkatnya genap, berarti di sini tetap. Oke, yang diminta apa Kak? Yang diminta lebih dari 0, yaitu positif. Berarti kita garisi tuh yang positif, kita garisi. Berarti ini ke sana, ya kan? Ini ke sini. Sudah, yang negatif nggak usah diurusi teman-teman ya, karena yang diminta adalah yang positif. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya adalah di situ antara min 1 sampai 1 ya teman-teman. Tapi nggak ikut ya teman-teman ya, nggak usah dikasih sama dengan, ya kan, anak-anak kadang-kadang bisa aja keliru. Atau ya kan, atau X, gimana Kak, X lebih dari 3. Jadi ini bisa mengabaikan syarat ya. Nanti kalau lebih dari sama dengan, berarti ada yang ikut, ada yang enggak. Yang ikut yang atas, pembilang kan nggak masalah. Yang penyebut nggak boleh ikut, karena kalau penyebut ikut nanti 0 ya. Sesuatu dibagi 0 itu nggak ada teman-teman ya. Oke, seperti itu mungkin. Jadi konsepnya sebenarnya cukup simpel sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal apa ya, teliti saja ya kan, tidak samaan itu butuh teliti. Kalau salah sedikit saja bisa salah. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.